Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Good morning, Thank you, and you? I'm fine too. It's nice to see you again today. And before we start our lesson, it's better for us to pray. And Amar, would you please lead us to pray? Before we start our lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Terima kasih, Amar. Have you filled the attendance list in Google Classroom? Kita sudah kirim absensinya di Google Classroom. Sudah mengisi belum? Sudah. Don't forget to fill the attendance list in Google Classroom ya. Okay, now today's lesson is about descriptive text. Do you know what descriptive text is? Ada yang tahu nggak descriptive text itu apa? Ini SMP pernah belajar nih. What? Teks yang mendeskripsikan tentang tempat, binatang atau yang lainnya. Iya, good Nadia. Saya sih itu memang. Ya betul. Jadi descriptive text dari katanya aja kita sudah bisa menebak ya. Descriptive text, describe. Ya, jadi mendeskripsikan teks yang mendeskripsikan tentang sebuah objek. For example, person, animals, thing, or place, dan bisa juga teman. Nah, today's materials, we are going to discuss about descriptive text, especially in describing historical place or tourist attraction. Jadi kita fokus ke describing tempat bersejarah atau tempat-tempat wisata. This is the learning objectives. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Kenapa sih kalian perlu belajar materi ini? By learning this material, you can understand more clearly about the object. Kalian bisa paham lebih jelas tentang objek yang dideskripsikan, biasanya gitu. And this text also give information about the object secara detail. Okay. Before I explain more about descriptive text, I will give you some picture. Okay, pay attention to the pictures below. Perhatikan. Ya, what is the name of the place? Coba dilihat. The first picture. Ini namanya apa? Tempat apa nih? Prambanan Temple. Yes, Prambanan Temple. Oh. Ya, the last one, Great Wall of China. Yeah. Where is it? Di mana tempatnya? Prambanan Temple, where is it? Yeah. Great Wall udah jelasin in China. Iya. What does it look like? What word can describe the building? Beautiful gak? Ya. Ya, beautiful. What else? Yes. Terkenal gak? Yeah. Ya, bahasa Inggrisnya apa terkenal? Famous. What history do people know about the building? Taj Mahal. What is the history behind this building? Sejarahnya apa nih? Makam. Ya, makam siapa? Makam istri ketiganya Mumtaz Mahal. Ya, makam dari seorang istri raja yang bernama Mumtaz Mahal. And the last one, Great Wall of China. What is the story behind this building? Kenapa bangunan ini terpanjang di dunia? Iya, so this is the biggest, the longest wall in the world. Kenapa? Dibangun untuk melindungi negara Cina dari serangan musuh. Ya, betul. Jadi untuk melindungi serangan musuh. Ya, betul. Penjajah. This is the text National Monument. Saya mau Icut. Where is Icut? Icut, can you please read the text? Yeah. Yeah, after you read the text, everyone, can you identify it? What kind of text is this? Deskripsi. Yes, good. This is descriptive text. This is
the explanation about descriptive text. Descriptive text itu adalah teks yang memberitahu kita tentang seperti apa sih orang, benda, atau tempat. Seperti mendeskripsikan karakter dari orang, hewan, tempat, atau benda tersebut. Kemudian social functionnya, tujuan atau fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan secara detail, secara rinci tentang orang, binatang, benda, atau tempat secara tertentu. Gitu. Jadi yang dibahas adalah tertentu aja. Dan berikutnya generic structure. Ini strukturnya ada dua. Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Yang kedua adalah description atau deskripsi. Nah, di dalam identification ini adalah general introduction, pengenalan secara umum tentang apa yang akan dibahas, gitu ya. Jadi secara umum aja. Kemudian yang kedua description. Nah, description ini berisi tentang deskripsi tentang secara detail tentang orang, benda, atau hewan yang akan dideskripsikan. Nah, karena kita akan membahas tentang atau kita fokus tentang describing place, historical place or tourist attraction. Jadi yang dibahas di sini untuk identification biasanya tempat, namanya otomatis, namanya, kemudian tempatnya di mana, kemudian juga kapan dibangun biasanya tuh, kemudian apa yang menarik di sana. Nah, untuk description-nya itu lebih detail lagi, like the size, kemudian di sendiri pemandangannya, kemudian di sana bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi lebih detail. Atau misalkan juga sejarahnya, sejarah di balik pembangunan bangunan tersebut gitu. Jadi ada sejarah di balik. Language feature of descriptive text. Nah, ini unsur kebahasaannya. The first one use the specific participant. It has a certain object. It is not common and unique or only one. For example, Borobudur Temple, my house, my favorite book. Jadi di sini yang digunakan, yang dibahas atau yang dideskripsikan hanya benda, orang, atau tempat tertentu aja, bukan secara umum. Ya, jadi only one di sini kan only one. Contohnya Candi Borobudur, rumah saya, rumah buku favorit saya, gitu ya. Jadi memang tertentu saja. Oke, good. Jadi menggunakan past tense. Past tense ini juga bisa digunakan ketika ada informasi atau fakta dan bukti-bukti dari masa lampau atau histori. Jenis deskripsi yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat bersejarah gitu, atau tempat-tempat objek wisata yang terkenal. Ya. Let's see the example of descriptive text. Nah, sekarang berikut ini adalah contoh descriptive text. Kita perhatikan generic structure. Di sini sudah dibagi menjadi identification dan description. Tadi identification adalah penjelasan secara umum, general introduction of monument nasional. Jadi yang dibahas di sini adalah informasi umum, gitu ya, yang secara general. Nah, biasanya ada di paragraf pertama karena introduction, pembukaan. Kemudian yang bagian kedua adalah description. Apa tadi description? Di bagian ini, a detailed description of national monument by describing its features, form, size, etc. Nah, di bagian ini, monumen nasional dideskripsikan secara detail, baik dijelaskan bentuknya, ukurannya, bangunannya ada apa aja, seperti itu. Ya, jadi, nah untuk description ini, kalian bisa nggak cuma cukup satu paragraf aja, kalian bisa tambahkan menjadi 2 paragraf, 3, dan seterusnya. Jadi kalau memang banyak yang akan dideskripsikan, jadi bisa ditambah, ya. Kemudian kita lihat yang warna-warna ini deh, yang berwarna pink. Simple present. Yes, simple present. Yang berwarna pink adalah simple present. Kemudian yang berwarna hijau ada go, fine. Apa Nur Salsabila? Action verb. Action verb, betul, go. Nah, ya. Nah, ini ada ya. Specific participan, adjective, action verb, attribute, simple present, dan past tense.
please write down on your book some important information from this material. Jadi catat dulu di buku tulis informasi-informasi penting yang menurut kalian penting dari materi ini ya. Coba ikutin saya dulu deh. Tangannya gini semua. Coba bagaimana caranya kamu buat angka 10 dari 2 jari ini? Bisa nggak? Kalau gini 2, ini 2 jari dong, jadi 3 jari. Buat angka 10 dari 2 jari ini. Ayo gimana? Amar malah hitung ininya. Ruas-ruas siapkan. Kalau pakai ruas-ruas cuma ada 6. Jadi 2 jari. Gimana Humaya? Bukan. Cerah. Cara cukup dibuat seperti ini. Apa ini? Angka 10 bukan? Iya, ini adalah angka 10 Romawi. Ini 10, nggak perlu pakai gini-gini, ini 10. Oke, sekarang now please do the LKPD, the assessment. I already send the task in Google Classroom. Sudah dicek belum Google Classroom-nya? Yes, sudah ma'am. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan submit tugas yang multiple choice, nanti kita bahas ya, bahas jawaban kalian. Sini soalnya. Oke. Text 1 is for question number 1 to number 2. Oke, kita baca dulu. Coba si Nadia, please read the text. Angkor Wat. Yes, ma'am. Angkor Wat was first. What is monarch about? Angkor Wat. Yes, the answer is Angkor Wat. Nah, teks ini ada bercerita tentang Angkor Wat. What probably makes people interested to stay in the Shard? B. It is located in the heart of London. Ya, jadi kenapa sih orang mau tinggal di sana? Karena posisinya ada di heart of London, di jantung kota London. Good. We have learned about descriptive text. Ya, tadi apa descriptive text itu? Mendeskripsikan tempat, manusia, sama animal. Ya, jadi Atau yang deskriptif. Ya, betul. Jadi deskriptif teks itu teks yang mendeskripsikan, menjelaskan tentang orang, person, animal, things, or place. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah deskriptif teks tentang describing historical place atau tourist attraction. Kemudian tadi bagiannya, structure-nya. Generic structure dari deskriptif teks apa aja? Ada berapa bagian tadi dari deskriptif teks? 2. Ya. Identification. Ya, identification. Bagian kedua disebut description. Before we finish this meeting, kita buat refleksi dulu sebentar ya. Jadi selama pelajaran, is there any difficulties? Apa ada kesulitan dalam mempelajari materi ini? No, ma'am. No. Apa penjelasan saya sudah cukup dipahami? Yes, ma'am. Ya, sebenarnya. Yes. Jadi untuk next meeting, we are still going to discuss about the same material. Materinya masih sama, descriptive text, but in writing ya. Tapi dalam bentuk writing nanti kita latihan cara menulis descriptive text gitu. Jadi for today, I think this is enough for today. Saya tunggu tugas untuk yang esainya. Thank you for coming to my class. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.